Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Hema serta teman-teman semua. Saya Melia Fantina Putri dengan NPM 202210515143 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini, di mana kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori behaviorism. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Hani, Marsha, dan juga Nadia yang akan membantu saya untuk mempresentasikan materi. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Hani. Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau pelatihan. Belajar merupakan akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Behaviorisme menekankan kepada perlunya perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya ada pengertian behaviorisme. Behaviorisme berasal dari aliran psikologi yang lebih memandang individu dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Hasil olah pemikiran mereka tidak lepas dari penelitian dengan mengambil sampel hewan seperti kucing, tikus, dan anjing. Selanjutnya ada biografi Ivan Pavlov. Pada tahun 1904, Ivan Pavlov memenangkan penghargaan Nobel dalam penelitian tentang pencernaan. Contohnya, ia mengadakan percobaan makanan anjing. Ia adalah orang yang terang-terangan dan sering bersilang pendapat dengan pemerintah Soviet dalam hidupnya. Tapi karena reputasinya, ia terjaga dari penganiayaan. Pavlov aktif bekerja di laboratorium sampai kematiannya di usia 86 tahun. Ivan Pavlov juga memandang bahwa ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dapat menjadi sarana belajar tentang berbagai masalah yang ada di dunia dan masalah manusia. Peranan dari ilmuwan menurutnya adalah untuk mengungkap rahasia alam, sehingga dapat memahami hukum-hukum yang ada pada alam. Ilmuwan juga harus mencoba memahami bagaimana manusia itu belajar, dan tidak bertanya bagaimana mestinya manusia belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marsha. Biografi J.B. Watson. J.B. Watson memiliki nama asli John Brodus Watson. Lahir di Greenville pada 9 Januari 1878 dan meninggal pada 25 September 1958. Ia adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya Psychology as the Behaviorist Views It, atau pandangan perilaku psikologi. Teori behaviorisme menurut J.B. Watson. Tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku, bukan kesadaran. Hal-hal yang dapat dikaji oleh psikologi adalah benda-benda atau sesuatu yang dapat diamati secara langsung, seperti rangsangan atau stimulus dan gerak balas atau respon. Adapun hal-hal yang terjadi pada otak tidak berkaitan dengan kajian psikologi. Atas dasar itulah, Watson menganggap tidak ada perbedaan proses pembelajaran antara manusia dan hewan. Ia juga tidak percaya unsur hereditas atau keturunan sebagai penentu perilaku. Behaviorisme memandang bahwa manusia ketika dilahirkan pada dasarnya tidak membawa bakat apapun, namun berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melia. Mengimplementasikan teori Watson dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan. Salah satu cara untuk meningkatkan penjualan dapat dilakukan dengan cara memberikan bonus bagi setiap staf penjualan yang dapat mencapai target. Pemberian bonus akan memperkuat perilaku staf penjualan untuk lebih aktif melakukan pendekatan dan penawaran kepada pembeli. Yang kedua, untuk mengurangi perilaku merokok. Merokok adalah salah satu perilaku yang diakui buruk dan berbahaya bagi kesehatan, tetapi tidak sedikit orang yang tetap melakukan. Terlepas dari apakah kamu termasuk orang yang merokok atau tidak, membela rokok atau malah membencinya, setidaknya kita dapat mengambil pelajaran darinya. Yang ketiga, untuk menghadapi anak tantrum. Setiap orang tua tentu akan bahagia jika memiliki anak yang berperilaku baik, disiplin, dan patuh pada aturan yang berlaku. Sebaliknya,
Orang tua akan resah dan mudah marah jika anaknya terlalu sering membuat ulah. Yang keempat, untuk membuat siswa lebih aktif. Masih dengan salah satu konsep dasar dalam teori behaviorism, yaitu reinforcement. Kita dapat mempengaruhi perilaku siswa di sekolah. Yang kelima, untuk mengurangi perilaku negatif siswa. Konsep dasar lainnya yang ada dalam behaviorism adalah extinction. Berkebalikan dengan reinforcement, extinction bertujuan untuk melemahkan perilaku yang tidak diharapkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Perbandingan teori Skinner dan Watson. Menurut Skinner, seseorang yang belajar harus diberikan penguatan, sehingga proses belajar cenderung diulangi. Jika tidak, maka cenderung akan menghilang dan terhapus. Namun, Skinner tidak setuju dengan adanya hukuman, karena hukuman dapat berdampak buruk terhadap perubahan tingkah laku. Misalnya, ketika seorang guru mengajar, kemudian ada murid yang cerdas dan ada pula yang pemahamannya kurang. Kemudian guru memberikan hadiah pada anak yang cerdas sebagai penguatan. Namun guru juga tidak memberikan hukuman pada anak yang pemahamannya kurang dan tetap memotivasi murid untuk lebih giat dalam belajar. Sedangkan menurut Watson, belajar merupakan proses terjadinya refleks-refleks bersyarat melalui stimulus pengganti. Menurutnya manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi-reaksi emosional berupa takut, cinta, dan marah. Jadi ada hubungan antara perangsang dan reaksi. Misalnya seorang murid belajar kemudian diberikan tugas. Ada murid yang mengerjakannya karena suka atau cinta dengan pelajarannya. Dan ada juga murid yang mengerjakannya atas dasar takut dihukum. Jadi perilaku dapat dikontrol karena adanya faktor psikologi. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk Ibu Hema serta teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dan menyimak materi kelompok 3 sampai akhir. Apabila kelompok kami masih banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Demikian akhir dari presentasi kelompok 3 kali ini dan semoga materi yang telah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga apa yang disampaikan kelompok 3 pada hari ini adalah awal untuk kita bisa sama-sama menuju kunci kesuksesan untuk kedepannya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.